Pelita Jaya atau dengan berjuluk The Young Guns, inilah dia skuad dari Pelita Jaya asuhan Fandi Ahmad. Iya, kita melihat susunan pemain yang diturunkan oleh coach Fandi Ahmad. Dian Agus Prasetyo masih dipercaya sebagai penjaga gawang. Ada Ridwan Eduardo, Johan Ibo, Jufrianto dan Esteban serta Fonseca ditempatkan sebagai duet striker di lini depan. Dan inilah dia Persisam Putra Samarinda asuhan Aji Santoso. Ya, tanpa adanya Ronald Fagundes di lini tengah, pelatih Aji Santoso mengandalkan Akbar Rashid, Ahmad Sembiring, lalu ada Danilo Fernando, Irsyad Aras, dan Fandi Mohtar di lini tengah. Hanya ada satu orang striker murni, Pipa Tonkaya, yang dipasang oleh pelatih Aji Santoso. Dian Agus Prasetyo, salah satu kiper timnas Indonesia yang mengawal gawang Pelita Jaya untuk hari ini, dan juga Firman Utina, gelandang timnas Indonesia yang pada hari ini tentunya sangat diharapkan untuk memberikan gol tersendiri di hadapan Singa Perbangsa Mania dan tentunya supporter fanatik dari Pelita Jaya. Wasit Setiono beberapa saat lagi akan membunyikan peluit, tanda pertandingan babak pertama dimulai. Inilah dia kick off babak pertama antara Pelita Jaya melawan Persisam Putra Samarinda langsung dari Stadion Singa Perbangsa Karawang, Jawa Barat. Ahmad Sembiring. Dua bersaudara saat ini bertemu, yaitu Irsyad Aras yang tadi kita saksikan di layar kaca berhadapan dengan adiknya yaitu Arden Aras yang berada di Pelita Jaya saat ini. Tentunya merupakan suatu pertandingan yang ditunggu-tunggu oleh kedua kakak beradik ini. Firman Utina mulai menggebrak pertahanan dari Persisam Samarinda. Dibayang-bayangi oleh Emri Duan. Robi membantu penyerangan kali ini. Bentur Esteban langsung kepada Edison Fonseca, maksudnya di depan sana. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Persisam Samarinda melalui Supriyadi. Danilo Fernando. Kawal ketat oleh dua pemain Pelita Jaya. Kali ini Edison Fonseca. Umpan, terobosan maksudnya masih dapat oleh pemain-pemain Persisam. Dan kali ini masih kembali pemain Pelita Jaya. Iya. Pelanggaran pertama untuk pertandingan kali ini. Ya, satu serangan yang dibangun oleh para pemain Pelita. Tadi kita lihat ya dalam tayang ulang. Ya, Yuta Zakonjong. Iya, sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Akbar terhadap Yuta Zak. Ya, tampaknya Pelita juga bermain cukup hati-hati di menit-menit awal ini karena tentunya mereka juga tidak ingin kemudian kecolongan, sebab biar bagaimanapun Persisam adalah tim yang menurut saya memiliki formasi yang cukup membahayakan. Carlos Eduardo hampir saja sebuah tendangan bebas pertama di menit kedua, hampir saja membobol gawang Persisam Samarinda, namun masih dapat dibaca oleh penjaga gawang Wawan. Ya, kita juga melihat tidak ada pergerakan yang dilakukan oleh Wawan karena antisipasi yang cukup bagus dari penjaga gawang Persisam ini, sehingga dia tidak usah terlalu repot untuk menangkap bola. Pipa Tonkaya, pemain Thailand yang bermain di Persisam Putra Samarinda yang telah mencetak 2 gol di musim ini. Sebuah umpan dari Johan Ibo kepada Emri Duan maksudnya.
Ahmad Jufrianto. Berikan pada Ardan Aras. Carlos Eduardo masih bermain di lini pertahanan Pelita Jaya. Salah pengertian antara Supardi. Ya, kesalahan yang cukup mendasar, salah pengertian yang terjadi antara Ahmad Jufrianto serta Supardi. Tanpa ada pressing dari para pemain Pelita, Jufrianto tidak bisa memberikan umpan yang tepat kepada Supardi. Robi kali ini membantu penyerangan Robi. Masih dapat direbut oleh Ardan Aras. Carlos Eduardo. Esteban kali ini berikan pada Edison Fonseca, mulai menekan pemain-pemain dari Pelita Jaya di awal-awal babak pertama ini melalui M. Ridwan juga Esteban Vizcara. Oh, ya penguasa. Oh, ya kesalahan Kembali yang sama Esteban. dilakukan juga oleh pemain Persisam Putra Samarinda. Seperti apa yang tadi diperlihatkan oleh Esteban. Wawan Hendrawan, mantan pemain Persita musim lalu. Coach Fandi Ahmad yang juga sempat menukangi timnas U23 Singapura. Tentunya Bung saat deg-degan untuk pertandingan kali ini, Bung. Iya. Dibandingkan dengan prestasi pemain-pemain Pelita di 2 musim sebelumnya, mungkin bisa dibilang musim ini adalah saat-saat terberat bagi pelatih Fandi Ahmad, mengingat pemain asuhannya belum bisa meraih kemenangan sampai dengan sore hari ini. Yohani Bo, Ardan Aras, Iya. Haji. Pelita sendiri sebenarnya beruntung memiliki pemain sekelas Fonseca ya. Setidaknya sudah 3 gol yang dilesakan oleh pemain ini. Fonseca kali ini mencoba crossing, namun masih dapat dibaca pemain-pemain pertahanan dari Persisam Samarinda. Danilo Fernando. Oh. Ya, saya kira masih terlalu jauh upaya tendangan dari jarak jauh yang tadi coba dilakukan atau dilepaskan oleh Danilo Fernando. Mungkin jika dia lebih sabar sedikit untuk terus melakukan tekanan hingga ke daerah penalti dari Pelita, saya kira ini akan lebih memberikan ancaman yang cukup serius bagi lini pertahanan Pelita. Ardan Aras. Yohani Bo. Taja Konjan. Kembalikan saja kepada Dian Agus. Langsung umpan jauh ke depan. Maksudnya kepada M. Ridwan. Kelihatan masih kesulitan para pemain Pelita untuk menembus pertahanan dari Persisam. Ini mungkin juga ada hubungannya dengan ditumpuknya pemain-pemain bertipe gelandang oleh pelatih Aji Santoso di lini tengah Persisam dan hanya menempatkan 1 orang striker saja di depan, di Paton Kaya. Ahmad Semiring. Ya, M. Robi yang overlapping langsung menuju kotak penalti, sebuah umpan crossing. Ya, tampaknya sudah berada dalam posisi offside Fandi Muhtar. Pada saat tadi dia mencoba untuk memanfaatkan umpan yang dilepaskan oleh M. Robi. Aji Santoso, pelatih yang juga membawa Persebaya Surabaya promosi ke Jarum Indonesia Super League musim ini. Yohani Bo, umpan langsung ke depan yang dituju adalah Edison Fonseca. Ya, cukup berbahaya saya kira. Back pass yang tadi dilakukan oleh pemain belakang dari Persisam. Ya, Yohani Bo yang sudah mengoleksi 4 kartu kuning di musim ini, Bung.
Ya, sisi sebagai pemain produktif. belakang memang kartu kuning menjadi sesuatu yang biasa. Fandi Mukhtar melalui sisi kiri penyerangan. Bekerjasama dengan Ahmad Sembiring. Masih belum menemui sasaran umpan dari Ahmad Sembiring tadi. Pelanggaran Akbar Rashid terhadap Itaja Konjan. Oh, Kontrol yang baik dari Firman Utina. Yohani Bo yang membantu penyerangan. Dicuri saja intercept. ya kita lihat Johan Ibo juga sampai harus rela meninggalkan posnya. Dan tentunya jika dia tidak kembali dengan cepat, ini juga akan memberikan risiko tersendiri bagi lini pertahanan Pelita. Edison Fonseca dibayang-bayangi terus oleh Usem Munandar. Masih Edison. Masih berdua dengan Usem Munandar dan masih bola dikontrol. Dan intercept. Kali ini pemain Pelita Jaya. Kembali Edison Fonseca. Berusaha menekan terus dan terus para pemain Pelita Jaya. Kali ini Johan Ibo, Esteban, Firman Utina. Percobaan dari luar kotak penalti. Ya, salah satu usaha dari Firman Utina melakukan tendangan dari jarak jauh. Melihat ketatnya pertahanan Persisam yang digalang oleh Hamka Hamzah serta M. Robi, masih belum efektif. Tendangan dari Firman tidak mengarah ke gawang. Hamka. Sebuah umpan yang cukup matang, namun masih dapat dibaca oleh Dian Agus. Umpan matang kepada Pipa Tonkaya tadi. Ditajak. Kembali ditajak Konjan. Johan Ibo, umpan mendatar kepada Edison Fonseca. Cukup sulit tampaknya bagi para pemain depan Pelita yang juga sebenarnya sudah ditopang dengan lini kedua yang juga aktif untuk membantu serangan. Namun kita juga melihat bagaimana disiplinnya para pemain belakang dari Persisam Putra Samarinda. Ya, sejauh ini saya melihat memang tampil cukup baik untuk mencoba mematahkan serangan-serangan yang dibangun oleh para pemain Pelita. Sebuah tackling. Ya, dari Ardan Aras. Iya, terhadap M. Robi. Ya, agak terlambat memang tackle yang dilakukan oleh Ardan Aras dan sebetulnya layak untuk diberikan karena pelanggaran. kita lihat juga tampaknya Ardan Aras menjepit kaki dari M. Robi dan dilakukan dari belakang. Melakukan sedikit guntingan, bungkusit Ardan Aras. Sikap fair play ditunjukkan oleh pemain-pemain Persisam Putra Samarinda. Johan Ibo. Biasa dengan Emri doang, kali ini Esteban. Berusaha untuk melewati M. Robi dan kali ini bola di Danilo Fernando. Terlalu deras. Ya, sangat tepat tindakan yang tadi diperlihatkan oleh Dian Agus Prasetyo untuk langsung tanpa kompromi membuang bola.
Ahmad Sembiring. Masih Edison Fonseca, kontrol bola yang cukup baik kali ini. Edison Fonseca bukan sebuah pelanggaran menurut wasit Setiono. Saat Edison Fonseca seperti dijatuhkan di dalam kotak penalti. Ya, saya melihat ini adalah sebuah tindakan yang tadi menurut pengamatan saya sekilas memang tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Persisam. Esteban Vizcarra. Duel pemain-pemain Persisam kali ini. M. Robi masih menguasai bola. Akbar Rashid melebar ke sisi kanan pertahanan dari Pelita Jaya. Fandi Muhtar duel dengan Carlos Eduardo. Dapat dicuri bola oleh Carlos Eduardo. Ya, sangat tenang penampilan Carlos Eduardo sebagai pemain belakang. Iya. Tampaknya kurang sempurna tadi umpan yang dilepaskan oleh Eduardo. Ya, kita saksikan di sini. Bukan merupakan sebuah pelanggaran, Bung. Ya, walaupun sebenarnya kalau sekilas kita melihat dari tayangan ini, itu memang ada Sedikit ganjalan. sedikit ganjalan yang dilakukan oleh pemain Persisam. Ahmad Jufrianto, mantan pemain Arema Malang, yang juga sempat tergabung di Timnas U23. Sebuah usaha umpan lambung dari Ahmad Sembiring kepada Irsyad Aras yang juga merupakan kakak dari pemain Pelita Jaya dengan nomor punggung yang sama pula, Bung. 22. Dua kakak beradik ini, Irsyad dan juga Ardan Aras. M. Ridwan, umpan yang sangat matang kepada Esteban Vizcarra. Masih Esteban Vizcarra, dapat diblok oleh M. Robi. Sebuah crossing dari Esteban Vizcarra. Ya, dengan agresivitas Robi untuk membantu serangan melakukan overlapping, memang Robi harus cukup berhati-hati untuk melapis pertahanan di sisi kanan karena Vizcarra memiliki cukup kecepatan. Firman Utina mengambil sepak pojok pertama untuk Pelita Jaya. Ada Carlos Eduardo dan masih dapat ditangkap oleh kiper Wawan Hendrawan. Terjadi sebuah pelanggaran sebelumnya. Iya, tampaknya Edison Fonseca melakukan pelanggaran karena memang menyentuh Wawan Darmawan di daerah kekuasaan penjaga gawang, dan memang dalam daerah ini adalah daerah yang memberikan perlindungan kepada penjaga gawang, sehingga sedikit saja sentuhan terhadap pemain lain ini akan membuat bagi wasit untuk meniupkan peluitnya. Irsyad Aras, mantan pemain PSM Makassar. M. Robi angkat ke dalam kotak penalti. Masuk kepada Danilo Fernando. Lepas oleh Danilo dan kali ini dikuasai oleh Dian Agus Prasetyo. Irsyad Aras. Dalam kotak penalti, Danilo Fernando hampir saja sebuah sundulan. Usaha dari Danilo Fernando belum membuahkan hasil. Ya, bagaimana Danilo Fernando? Ya, cukup bebas sebenarnya. Bagaimana dia dapat mengheading bola. Sayang memang tandukan yang dilakukan oleh pemain asal Brasil ini masih berada sedikit di atas mistar gawang Dian Agus Prasetyo. Edison Fonseca. Ya, pemain asal Kolombia ini bekerja sama dengan Firman Utina dan sebuah wopas. Sayang sekali Edison Fonseca telah berdiri dalam posisi offside sebelumnya. Sedikit terlalu cepat Edison Fonseca dalam melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Meskipun sebetulnya
umpan 1-2 yang dilakukan dengan Firman Utina sudah cukup sempurna sehingga Edison lebih dulu dalam posisi offside. Wawan Hendrawan. Oh. Pelanggaran terhadap Firman Utina tadi Ya, dari Akbar Rashid. oleh Akbar Rashid. Ditajak. Selamatkan saja oleh Irsyad Aras, berikan pada Ahmad Sembiring. Ya, bola tampaknya sudah lebih dulu meninggalkan lapangan permainan. Protes Mandi Iya. Mukhtar, Bung. Mandi Mukhtar yang juga mantan pemain Arema Malang yang mencetak 3 gol musim lalu bersama Arema. Firman Utina. Ridwan. Berikan umpan menusuk kepada Edison Fonseca. Masih Edison. Pergerakan yang cukup bagus sebetulnya dilakukan oleh Edison Fonseca dan pengamatan dari Ridwan memberikan umpan kepada Edison yang kelihatan berlari mengiris kotak penalti. Sayang sekali kontrol bola dari Edison Fonseca tidak sempurna sehingga bola meninggalkan lapangan. Masuki menit 21 ini kedudukan masih tetap 0-0 untuk kedua kesebelasan. Esteban. Ridwan. Kerjasama dengan Esteban. Esteban umpan menusuk kepada Firman Utina. Ya, terlalu deras saya kira umpan yang dilepaskan oleh Esteban. Meskipun sebenarnya apa yang dilakukan oleh Esteban terhadap Firman Utina ini sudah merupakan satu setting yang cukup bagus. Hanya saja memang laju bola yang terlalu cepat memaksa Firman untuk bisa berlari lebih kencang lagi tentunya, dan ternyata masih kalah cepat dengan bola. Arden Aras berduel dengan Danilo Fernando. Ditajak. Spardi. Atau juga Esteban Vizcara. Esteban. Ditajak Konjan. Ya, cukup rapat pertahanan yang diterapkan oleh para pemain Persisam. Memaksa Yutasak lebih memilih untuk langsung melepaskan tendangan. Ya, tampaknya Supardi. Cukup keras, terarah, dan lagi-lagi kita melihat bagaimana kesigapan dari Wawan. Oh, Salah mengumpan Robi. Arden Aras kali ini. Yuta Jakonjan. Perlahan pemain-pemain Pelita Jaya melakukan tekanan. ya. Begitu rapat, Bung. Pertahanan dari Persisam Putra Samarinda. Ya, Cukup sulit memang bagi para pemain Pelita. dan beberapa kali memang umpan-umpan yang dilepaskan oleh para pemain Pelita sedikit terlalu keras sehingga bola sulit dikuasai ataupun cenderung seringkali keluar lapangan. Arden Aras. Pada Supardi.
Edison Fonseca menusuk pada Supardi kembali. Iya, pelanggaran tampaknya. Riyadi melakukan pelanggaran terhadap Edison Fonseca. Singa Perbangsa Mania yang memenuhi Stadion Singa Perbangsa memberikan support yang tiada henti kepada Pelita Jaya kali ini. Ya, baik sekali. Esteban Vizcara, masih Esteban Vizcara. Emre Duan masih dapat disapu bersih oleh barisan pertahanan Persisam Samarinda. Johan Ibo. Ardan Aras. Ya, sempat ada momen ketika Esteban Vizcara melakukan sebuah tusukan ke dalam kotak penalti. Hanya saya tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan syuting yang cukup terbuka. Ya, ini tentunya terjadi karena rapatnya pertahanan yang diterapkan oleh para pemain Persisam Putra Samarinda. Sejauh ini mereka bermain cukup disiplin dan ini terbukti dari beberapa percobaan atau peluang-peluang yang dimiliki dari Pelita ini berhasil dipatahkan oleh para pemain Persisam. Ya, dan lebih sering melakukan tendangan dari jarak jauh pemain-pemain Pelita, Bung Gesit, karena rapatnya pertahanan Persisam. Supriyadi, sebuah serangan balik yang cukup cepat kali ini melalui Edison Fonseca. Sayang sekali kontrol bola dari Edison Fonseca kurang sempurna, hanya meninggalkan lapangan hijau. Ya, tentunya diharapkan pada para pemain Pelita tidak sampai frustrasi karena sampai saat ini mereka masih belum mampu untuk bisa membongkar, mencetak gol. Tinggal kesabaran, saya lihat apa yang bisa dilakukan oleh Pelita untuk bisa mendobrak sekaligus mencetak gol tentunya ke gawang Persisam Putra Samarinda. Mereka sudah mampu melakukan tekanan, hanya saja memang diperlukan kreativitas yang lebih baik lagi, ketenangan tentunya. Hamka Hamzah berduel dengan Firman Utina. Masih bola dikuasai oleh Hamka Hamzah. Coba menusuk seorang Hamka Hamzah, pemain belakang dari Persisam Samarinda ini. Dibayang-bayangi oleh dua pemain Pelita Jaya, baik Ardan maupun Ahmad Jufrianto. Kapten kesebelasan dari Persisam Samarinda ini. Kan biasanya kita melihat selalu emosional, Bung, seorang Hamka. Ya, tentunya dengan band atau ban kapten yang disandangnya pada saat ini tentunya membuat Hamka harus berpikir ulang untuk melakukan tindakan-tindakan yang justru merugikan dia dan juga timnya. Agaknya memang pelatih Aji Santoso memiliki sebuah misi tersendiri, memberikan tanggung jawab kepada Hamka sebagai seorang kapten supaya emosinya tidak terlalu meluap-meluap, karena di dalam lapangan sebetulnya masih ada beberapa pemain yang sebetulnya tidak kalah kualitasnya ataupun kepemimpinannya seperti Danilo Fernando ataupun M. Robi. Hari Supriyadi, Pipa Tonkaya, sebuah umpan mendatar masih dapat ditangkap oleh kiper Dian Agus Prasetyo. Kembali aman gawang dari Pelita Jaya. Ya, serangan balik. Serangan balik dari Firman Utina, Supriyadi. Sayang sekali sebuah tusukan dari Edison Fonseca kepada Supardi tadi. Ya, kita juga melihat bagaimana intercept yang tadi dilakukan oleh Usep Munandar. Ini kembali mementahkan peluang yang dimiliki oleh Pelita.
Ya, Lagi-lagi kali ini sebuah Firman Utina. ya, lagi-lagi sebuah kesalahan. Umpan yang terlalu keras ataupun kontrol bola yang tidak sempurna. Beberapa kali memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik sebetulnya para pemain Pelita. Hanya saja masih terbentur dengan kendala kurang akurasi dari umpan yang dilepaskan oleh para pemain di lini tengah ataupun depan. M. Robi dengan para Danilo Fernando. Irsat Aras langsung ke dalam kotak penalti. Ada Supriyadi di sana. Emre Duan berubah posisi kali ini di sisi kanan penyerangan Pelita Jaya. Carlos Eduardo berikan kembali kepada Emre Duan. Oh, Cukup baik penguasaan bola dari Emre Duan. Edison Fonseca. Sebuah finishing yang kurang sempurna dan terlalu terburu-buru dari seorang Edison Fonseca. Diawali oleh pergerakan Emre Duan yang sangat cepat dan akurat ketika melewati hadangan salah satu pemain dari Persisam tadi. Sayang sekali umpan crossing yang sebetulnya sudah mengarah ke kaki dari Edison Fonseca tidak bisa dieksekusi dengan sempurna. ya, sebuah setting serangan yang menurut saya juga cukup apik diperlihatkan oleh M. Ridwan dari sisi kiri pertahanan dari Persisam Samarinda. Hanya saja di sini kembali kita melihat ketidaktenangan Fonseca yang sebenarnya sudah mampu untuk mendapatkan umpan kemudian memanfaatkannya. Sayang memang faktor terburu-buru juga bisa saja menjadi penyebab tendangan yang tadi dilepaskan oleh Fonseca jauh dari sasaran. Kembali pemain-pemain Pelita melalui Johan Ibo kali ini yang membantu penyerangan. Pelanggaran body charge Johan Ibo terhadap Danilo Fernando. Ya. Dua pemain yang cukup berpengalaman untuk kedua tim. Tanpa adanya Ronald Fagundes, Danilo Fernando memikul tugas yang cukup berat, mendukung pergerakan Pipaton Kaya di lini depan sekaligus memperkuat lini tengah yang ditinggalkan oleh Ronald Fagundes. M. Robi maksudnya kepada Pipaton Kaya. Esteban bermaksud untuk langsung ke depan kepada Edison Fonseca, namun terlalu deras. Sebuah umpan keras dari Esteban Vizcara, pemain asal Argentina, berusia 23 tahun. Ya, sejauh ini saya melihat juga taktik yang diterapkan oleh pelatih Persisam Aji Santoso berjalan cukup bagus dengan menempatkan atau menumpuk gelandang. Ini membuat alur serangan yang dilakukan oleh Pelita ini memang sedikit terhambat dan kemudian ditunjang oleh kedisiplinan para pemain belakang dari Persisam. Ini juga menjadi salah satu faktor sulitnya para pemain Pelita menembus hingga daerah 16 dari Persisam Putra Samarinda. Karena memang Pelita sendiri bermain cukup agresif. Ardan berikan pada Firman Utina. Kembali Edison Fonseca kali ini 1-2 dengan Firman Utina. Tidak ada kawan, ya. Bung. Ya, ini saya kira terjadi karena miskoordinasi antara pemain-pemain depan dan gelandang. Sia-sia geleng-geleng kepala dari seorang coach Fandi Ahmad atas serangan yang dilakukan oleh anak-anak asuhnya. Kelihatan sekali raut muka tidak puas dari pelatih Fandi Ahmad. Sangat sering para pemain Pelita ketika sudah berhasil masuk ke daerah pertahanan Persisam
kehilangan konsentrasi dan koordinasi sehingga umpan-umpan maupun tendangan-tendangan yang dilakukan menjadi tidak akurat. Ya, mungkin Firman sendiri tadi mengira bahwa dari sisi kiri atau dari sisi kanan pertahanan Persisam ini akan muncul Esteban, ya, tapi ternyata Esteban masih berada jauh di luar kotak 16. Ahmad Sembiring kali ini masih memegang bola, berikan pada M. Robi, umpan ke dalam kotak penalti. Terlalu melambung jauh umpan dari M. Robi. Mantan pemain Persik Kediri, sama-sama dengan Usep Munandar dan juga Hamka Hamzah. Sebuah paket untuk pemain belakang di Persisam Samarinda kali ini. Supardi. Ya, hasil pertandingan lainnya adalah Persik Kediri saat ini unggul 1-0 atas Persiba Balikpapan. Iya, Lagi-lagi. Iya, dan ini tentunya akan sangat menguras tenaga ya. Karena ketika mereka berhasil membangun serangan dan mendekati daerah pertahanan dari tim lawan, ternyata pada saat mereka memasuki daerah 16, gagal memanfaatkannya karena kesalahan-kesalahan sendiri yang dibuat oleh para pemain Pelita. Karena tidak adanya koordinasi yang matang antar lini tentunya. Offside, Irsyad Aras. Dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Pelita ini cukup mendasar, Bung Kesit maupun Yopi, sehingga memudahkan para pemain belakang maupun tengah dari Persisam untuk mematahkan serangan. Iya, dan tampaknya memang alur serangan yang diterapkan oleh Pelita ini mudah sekali terbaca. Agak monoton memang. Akbar Rashid masih menguasai bola di lapangan tengah. Supriyadi. Gagal kembali serangan dari Persisam Putra Samarinda. Ardan. Ada Edison Fonseca kali ini. Fonseca masih mencoba menembus kawalan pemain-pemain bertahan dari Persisam Samarinda. Ardan merubah arah kepada M. Ridwan. Ditajak. Masih memainkan bola pemain Pelita Jaya di lapangan tengah. Cari teman. Dan Tampaknya. cukup sulit menembus, Iya, Bung. karena memang hampir di setiap sudut ini pemain Persisam ada di sana. Ya, Pelanggaran terhadap Firman Utina hanya beberapa meter sebelum kotak penalti dari Persisam Putra Samarinda. Apakah ini merupakan sebuah kesempatan yang berbuah gol tentunya untuk Pelita Jaya? Ya, ini usaha dari Firman Utina. Salah satu cara yang mungkin lebih efektif untuk menembus pertahanan yang ketat, melakukan pergerakan individu, berusaha masuk dan akhirnya menjadi sebuah keuntungan karena Firman dilanggar oleh para pemain belakang Persisam. Tinggal bagaimana eksekusi dari tendangan bebas ini bisa dimanfaatkan secara maksimal. Ya, menjadi pagar betis baik Pipat maupun Ahmad Sembiring. ya, memanfaatkan bola-bola mati. Tentunya di saat mereka begitu sulit untuk bisa menembus ketatnya lini pertahanan dari Persisam Putra Samarinda, maka upaya lain yang bisa dilakukan adalah bagaimana memanfaatkan set piece seperti ini untuk kemudian menghadirkan sebuah gol. Ya, Kita tunggu. ada Carlos Eduardo, juga ada Supardi dan juga Yutajak Konjan. Supardi! Sebuah usaha dari seorang Supardi dan hampir saja, namun Wawan Hendrawan dapat membaca arah bola dengan baik. Sudah sekitar 3 atau 4 kali Wawan Hendrawan memperlihatkan bagaimana dia menempatkan posisi dengan tepat, tidak kesulitan meskipun bola memang mengarah ke gawangnya. Sama sekali tidak kesulitan dan sangat lengket karena antisipasi serta positioning yang sangat tepat dari Wawan. Tugas berat bagi para pemain Pelita untuk menembus pertahanan.
Kita saksikan supporter fanatik dari Pelita Jaya tentunya di akhir minggu ini merupakan sebuah hiburan tersendiri, Bung, untuk masyarakat Kerawang dan sekitarnya. Ya, dan kalau Pelita tidak bisa memanfaatkan dengan memetik kemenangan sesegera mungkin, berbahaya. Oh! Ya, nyaris saja. Nyaris saja sebuah tandukan dari Fandi Mukhtar. Lagi-lagi seorang Fandi Mukhtar selalu protes kepada wasit Setiono atas keputusannya. Ya, kita tidak atau belum mengetahui apa yang menjadi penyebab wasit tadi meniupkan peluitnya. Esteban coba merebut bola dari Usep Munandar. Carlos balik Carlos Eduardo bersama dengan Ahmad Jufrianto tadi. Johan Ibo, Ridwan coba menusuk dari lapangan tengah. Pelanggaran Ahmad Sembiring kepada Edison Fonseca. Ya, kesempatan kembali diperoleh Pelita untuk memanfaatkan bola mati. Ya, oh. Cukup terarah dan tampaknya Wawan tadi belum siap 100% ya. Betul, tapi betul. antisipasi dan kesigapannya saya kira cukup bagus. Ya, kali ini reaksi dari Wawan setuju dengan perkataan Bung Gesit tadi, sedikit belum siap memang. Iya. Wawan masih berada di Ya, dekat tampaknya tiang dia masih gawang. mencoba untuk mengatur Betul rekan-rekannya. sekali. Hanya Saat saja bola reaksinya sudah memang datang. cepat. Ditajak Konjan, main asal Thailand kali ini berikan umpan. Menjadi sebuah pelanggaran dalam kotak penalti Persisam oleh pemain-pemain Pelita. Akbar, Fandi Mukhtar, kembali Akbar Rashid, masih dapat dihalau oleh Carlos Eduardo. Ya, Firman Utina, serangan balik yang cukup cepat kali ini. Esteban Vizcara, masih sebuah tendangan keras dari Esteban, berada jauh di atas mistar gawang dari Wawan Hendrawan. Sayang sekali kejelian Firman Utina dalam melepaskan umpan kepada Esteban tidak bisa dimanfaatkan secara sempurna oleh Esteban. Iya. Sebetulnya masih memiliki kesempatan Betul. untuk masuk lagi ke kotak penalti ataupun memberikan umpan kepada Edison. Iya, ini yang saya katakan bahwa ada penyelesaian yang ingin dilakukan secara terburu-buru. Padahal kalau kita melihat bagaimana space yang ada untuk bisa melakukan penetrasi lebih dalam lagi, ini masih mungkin dilakukan oleh Esteban. Kembali terbuang percuma sebuah peluang dari Pelita Jaya untuk menghasilkan gol pertama di pertandingan kali ini. Kurang dari 3 menit menuju 45 menit berteman. Oh! Sebuah percobaan tadi masih membentur mistar gawang dari Ibian Agus. Ardan dijatuhkan oleh Danilo Fernando. Dan kartu kuning pertama di pertandingan kali ini diberikan oleh wasit Setiono kepada Danilo Fernando, pemain asal Brazil yang musim lalu membela Delta Sidoarjo. Ya, sebuah dorongan dari Danilo Fernando. Oh. Ya, hasil pertandingan
lainnya kali ini Persitara Jakarta Baik Utara. sekali. Oh, iya, satu kerjasama yang cukup apik diperlihatkan Firman Utina dengan Fonseca, dan tendangan cukup keras. Lagi-lagi masih terlalu mudah untuk dimentahkan oleh Wawan, yang menurut saya memang tampil cukup gemilang pada sore hari ini untuk mematahkan peluang-peluang yang dimiliki oleh Pelita Jaya. Kembali Ardan Aras langsung pada Supardi kali ini. Masih Supardi. Sebuah tendangan namun sayang sekali masih terlalu lemah. Ya, saya pikir sangat lemah memang tendangan yang dilepaskan oleh Supardi. Dilakukan dengan kekuatan kaki kiri yang mungkin tidak sekuat kaki kanan dari Supardi yang posisinya adalah seorang bek kanan. Meskipun pergerakan serta umpan dari Ardan Aras yang diterima Supardi tadi sudah cukup bagus. Ahmad Semiring. Masuk kepada Supriyadi tadi. Ya, tambahan waktu 1 menit diberikan oleh wasit Setiono. M. Robi kali ini. Tangkap dialog oleh Carlos Eduardo. Duel dengan Johan Ibo. Ya, play on. Wasit menyatakan tidak ada pelanggaran memang di sana. Masih Ahmad Sembiring. Oh, Supriyadi. Sayang sekali sebuah percobaan dari seorang Supriyadi di akhir-akhir babak pertama ini. Ya, ada sedikit kelengahan dari para pemain belakang Pelita membiarkan Supriyadi bisa lolos hingga ke dalam kotak penalti. Sayang sekali tendangan dari Supriyadi tadi sama sekali tidak akurat, jauh dari sasaran. Cukup baik M. Robi. Dan mitra sepak bola, demikianlah akhir dari babak pertama, di mana tentunya akan menjadi sebuah kartu as untuk Pelita Jaya pada hari ini. Babak kedua dimulai, Pelita Jaya melawan Persisam Samarinda. Supardi. Ardan berikan pada Vizcara, sebuah sontekan kepada Supardi cukup baik. Masih Supardi menguasai bola. Ya, 1-2 adalah Supardi kembali. Iya, Umpan ke kotak penalti dan Firman Utina lagi-lagi Edi. Ya, hampir saja sebuah percobaan dari Esteban Vizcara, Bung. iya, sebuah gebrakan di menit awal, ya hanya beberapa detik ya dari babak kedua ini, bagaimana Pelita langsung melakukan tekanan dan sempat membuat panik lini pertahanan dari Persisam Putra Samarinda. Ya, kini justru Pelita yang terancam. Oh, Ya, sebuah heading dari ya, satu tendangan yang barusan Pipat Tonkaya, Bung. diperlihatkan oleh Pipat. Ya, nyaris juga membahayakan gawang dari Pelita. Ya, kita lihat bagaimana Supardi crossing yang cukup bagus. Ya, kita Ya. sedikit menghela nafas, Bung, Ya, dengan dan sebuah serbuan. Kesigapan dari Wawan juga yang berhasil mementahkan tendangan yang dilepaskan oleh Firman Utina. Kemudian juga ada Esteban yang lagi-lagi gagal. Danilo Fernando. Berbahaya. Danilo Oh. Fernando. Iya, satu percobaan tendangan terarah yang dilepaskan oleh Danilo Fernando. Persis dari luar kotak penalti, mengarah dan bisa dipatahkan oleh Dian Agus Prasetyo. Supriyadi yang rajin membantu penyerangan.
di awal-awal babak pertama tadi dan membuahkan sebuah peluang di akhir babak pertama. Ya, saya kira tadi bagaimana Supriyadi yang melakukan crossing dari sisi kiri pertahanan Persisam. Upaya-upaya seperti ini harus lebih sering dilakukan. Karena memang umpan-umpan crossing biasanya akan jauh lebih efektif. Sebuah crossing tadi dari Supardi kepada Wirahadi. M. Ridwan. Ardan. Hamka Hamzah. Bersep oleh Ardan Aras. Kembali Firman Utina. Bukan sebuah pelanggaran di depan kotak penalti. Bayang-bayangi oleh Ahmad Sembiring. Cukup ketat pengawalan dari Ahmad Sembiring dan juga Akbar Rashid. Kembali Supardi. Lagi-lagi sebuah percobaan dari Supardi. Pergerakan yang bagus sebetulnya sudah dilakukan oleh Supardi. Hampir mirip dengan apa yang dilakukan oleh Supardi di babak pertama. Mendapatkan umpan, lalu menusuk ke tengah pertahanan dan melakukan tendangan dengan kaki kiri. Lagi-lagi belum efektif kaki kiri Supardi. Oh, Cukup keras di menit-menit awal babak pertama kedua ini, Bung. Kedua kesebelasan. Pelanggaran Ahmad Jufrianto yang mendapatkan instruksi tentunya dari Coach Fandi Ahmad untuk mengawal Danilo Fernando. Supriyadi, kembali Ahmad Sembiring. Back pass kepada Wawan Hendrawan. Supardi. Lagi-lagi kurang akurat penguasaan bola dari Esteban Vizcara meskipun sudah mendapatkan pipat atau Yuta Jakonjan kelihatannya. Ya, Haji Santoso memerintahkan kepada seluruh skuad di lapangan untuk memberikan bola kepada Danilo Fernando. Sedikit kalau kita dengarkan tadi. Johan Ibo. Sapu saja oleh Usad Munandar. Kembali Ahmad Sembiring membangun serangan. Kali ini Pipat. Pipaton Kaya masih menguasai bola. oh, Fandi Mukhtar, sayang sekali. sulit dipercaya saya kira apa yang dilakukan oleh Fandi Mukhtar. Sudah berhadapan dengan gawang tanpa ada kawalan dari pemain Pelita. Namun kita lihat bagaimana tendangan yang dilepaskan oleh Fandi Mukhtar. Kita lihat tidak ada kawalan, sudah berhadapan dengan gawang. Kita lihat, Terlalu bernafsu seorang Fandi Mukhtar. Memang sulit dipercaya kalau kita melihat situasi seperti ini. Seorang Fandi Mukhtar yang sebenarnya juga termasuk dalam skuad tim nasional. Dia pernah dipanggil di tim nasional. Ya, pemain muda. Seorang pemain masa depan binaan Pelita Jaya yaitu Egy Melgiansyah berusia 19 tahun turun menggantikan M. Ridwan. Sebelum pertandingan memang pelatih Fandi Ahmad menyebut M. Ridwan tidak dalam kondisi fit 100% sehingga digantikan oleh Egy Melgiansyah yang juga merupakan mantan anggota timnas U17. Pelanggaran terhadap Yuta Jakonjan. Danilo Fernando yang telah meraih 1 kartu kuning tadi, Bung.
Kali ini Nimade Wirahadi masih bersama dengan Firman Utina. Ditajak Konjan. Ahmad Jufrianto. Oh. Ya, saya kira problem yang sama masih dirasakan oleh para pemain tuan rumah Pelita yang tampaknya masih begitu kesulitan. Ya, Harus keluar dari sarangnya untuk memberikan instruksi kepada para pemain Pelita. Coach Fandi. kontrol bola yang cukup baik dari Danilo Fernando, namun pergerakannya lagi-lagi dihadang oleh seorang Ahmad Jufrianto yang memang selalu mengikuti kemanapun seorang Danilo Fernando ke dalam lapangan ini. Ya, sebuah trik yang sebetulnya sudah mulus dilakukan oleh Danilo untuk melewati Ahmad Jufrianto. Ahmad Semiring umpan terlalu deras kepada M. Robi di sisi kanan penyerangan. Kali ini Supardi yang berganti posisi dengan Egy Melgiansyah. Ditajak Konjan. Sisi kiri kepada Supardi. Oh. Dapat direbut oleh M. Robi. Ya, The Young Guns atau Pelita Jaya yang telah melakoni pertandingan 9 pertandingan sebelum ini, dan saat ini kita saksikan hasil pertandingan dari pertandingan yang lain adalah Persipura melawan PSPS. Untuk sementara Persipura unggul 2-1 atas PSPS Pekanbaru. Sebuah hasil yang kalau bertahan sampai akhir merupakan keuntungan bagi Persipura, mengingat mereka sebagai juara bertahan baru saja mengalami 3 kekalahan berturut-turut. Ya, Firman Utina tampak tergeletak setelah terjadi benturan tampaknya. Firman Utina, pemain berusia 27 tahun yang juga gelandang dari tim nasional Indonesia, yang telah mencetak 1 gol saat melawan Persela Lamongan di musim ini. Merupakan salah satu dari 4 gol yang tercipta untuk Pelita Jaya di 9 pertandingan terakhir dengan 6 kekalahan dan 3 kali seri. Cukup berbanding terbalik dengan keadaan musim lalu, di mana Pelita Jaya merupakan salah satu klub yang sangat sedikit untuk jumlah kebobolan. Namun sampai pertandingan kali ini telah terjadi 14 gol kebobolan bagi Pelita Jaya. Ya, minus 10 Ya, selisih gol dari Pelita Jaya. dan pertandingan lainnya Persiwa Wamena saat ini unggul 1-0 atas Persija Jakarta. Ardan langsung ke dalam kotak penalti. Johanibo. Langsung di sana ada Egy Melgiansyah. Sayang sekali bola telah meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Wawan Hendrawan. Egy Melgiansyah yang juga merupakan anggota skuad U21 dari Pelita Jaya musim lalu, yang membawa tim U21 Pelita Jaya meraih juara Indonesia Super League U21. Sama-sama dengan Gilang Ginarsa yang juga salah satu skuad senior dari Pelita Jaya musim ini. Lipat.
cukup keras. Supriyadi berbenturan dengan kembali Esteban Vizcara. Ya, tampak begitu mudah serangan-serangan yang dibangun Pelita dipatahkan oleh lini pertahanan dari Persisam Putra Samarinda. Esteban Vizcara. Ya. Dan akhir dari pertandingan antara Persipura melawan PSPS Pekanbaru adalah 2-1. Cukup menggembirakan, Bung, hasil dari Persipura dan juga PSPS Pekanbaru. Iya, 3 kali kekalahan dari Sriwijaya, Persema, dan Arema memang membuat langkah Persipura sebagai juara bertahan musim ini cukup sulit. Mereka juga tidak bisa bermain di kandang Stadion Mandala yang sedang direnovasi untuk persiapan Liga Champions Asia. Mereka harus bermain di Makassar. Ya, sebuah tindakan sia-sia menurut saya apa yang tadi dilakukan oleh Esteban. Ya, barisan bench pemain dari Pelita Jaya, asuhan coach Fandi Ahmad, yang tentunya sangat mengharapkan hasil yang maksimal di pertandingan kali ini. Mengingat begitu banyak singa perbangsa mania yang menjuluki fans fanatik dari Pelita Jaya yang memakai kandang singa perbangsa Karawang kali ini. Nimade Wirahadi salah mengumpan, maksudnya kerjasama dengan Firman Utina. Johan Ibo. Ardan Aras. Aju. Ya, masuk dalam kotak penalti. Firman Utina. Ya. Egy Melgiansyah. Bukan sebuah pelanggaran, iya. Bung. Lagi-lagi sebuah peluang yang dimiliki oleh Pelita belum juga membuahkan hasil. Sebuah umpan yang cukup cantik dilepaskan oleh Firman Utina. Sudah berhasil mendahului Fandi Mohtar sebetulnya Egy Melgiansyah. Hanya saja dia tidak efektif apakah melakukan kontrol bola lagi ataupun melakukan eksekusi langsung umpan dari Firman Utina sehingga bola bisa dikuasai oleh Wawan Hendrawan. Ditajak Konjan. Esteban Vizcara. Ya, nampaknya ada upaya untuk mencoba melakukan tendangan dari luar kotak penalti. Ditajak Konjan. Dan dituju baik Nimade Wirahadi di sana. Kembali Nimade Wirahadi. Supardi. Nimade Wirahadi kembali. Tajak Ahmad Jufrianto. Masih terus berputar di lapangan tengah dan kali ini Firman Utina. Hampir saja sebuah wall pass dari Firman Utina. Danilo Fernando cukup cepat, serangan balik dari Persisam Putra Samarinda melalui kaki Danilo Fernando. Kita lihat, Masa dapat dan sebuah terjangan dari Pipa Tonkaya kepada Dian Agus Prasetyo. Iya, memang 50-50 tadi kita lihat bagaimana Pipat dan juga Dian Agus Prasetyo yang memang sudah maju untuk mencoba mematahkan serangan yang dilakukan oleh para pemain Persisam. Ya, kita lihat Pipat. Cukup keras juga. Iya, kalau kita melihat sebuah terjangan dari Pipat Tonkaya di mana bola adalah 50-50 bersama Dian Agus Prasetyo dan kita lihat mengenai muka dari Dian Agus. Ya, kita lihat bagaimana serangan balik yang begitu cepat yang dibangun oleh para pemain Persisam. Ini selalu membahayakan gawang dari Pelita. Ini yang harus diwaspadai oleh para pemain belakang
Pelita Jaya karena serangan yang dibangun tadi memang sangat berbahaya. Banyak menguasai permainan, tapi kalau sampai kecolongan melalui serangan balik seperti apa yang baru saja dilakukan oleh Danilo Fernando dan Pipat tadi, memang pasti akan sangat mengecewakan bagi Pelita Jaya. Hanya menghasilkan goal kick sepertinya untuk Pelita Jaya. Ya. Sedikit kesal Coach Fandi Ahmad di pertandingan kali ini. Lihat performa dari anak-anak asuhnya. Tidak terarah, umpan dari Yutajak Konjan. Ya, kalau sampai dengan pertandingan ini tidak bisa dimenangkan oleh Pelita, agak disayangkan karena mereka pasti butuh dukungan penonton dari publik Karawang. Kandang baru tentu membutuhkan sebuah daya tarik berupa kemenangan bagi penonton. Ya, kembali pemain-pemain dari Persisam Samarinda. Kita lihat, nyaris saja. Lagi-lagi, Nyaris. ya, lagi-lagi gawang Pelita terancam oleh Hampir aksi saja, cepat ya dari para pemain Persisam. Akbar Rashid yang mencoba masuk ke dalam kotak penalti. Ya, sebuah syuting dari Pipat Tonkaya. Dan usaha rebound dari Akbar Rashid, mantan pemain PSM tadi, Bung. Belum merubah kedudukan. Masuki menit 65 ini kedudukan masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Ya, sudah 2 kali serangan balik yang dilakukan oleh para pemain Persisam sangat membahayakan pertahanan dari Pelita Jaya. Kalau tidak diantisipasi dengan cukup cermat ataupun para pemain Pelita masih saja asik menyerang tanpa koordinasi di lini pertahanan, tentu akan sangat berbahaya. 2 kali serangan balik dalam waktu yang tidak terlalu lama oleh Danilo serta Pipat tadi. Offside kali ini. Offside. Pipat Tonkaya di sisi kiri pertahanan dari Pelita Jaya. Yutajak. Johan Ibo berikan pada Supardi. Nah, ini kepada Ardan lebar. Ubah arah pada Esteban Vizcara. Egy Melgiansyah. Dia sama 1-2 dengan Firman Utina. Nima Dewi Rahadi maksudnya kepada Egy Melgiansyah. Seringkali tanggung memang umpan-umpan dari para pemain Pelita sehingga masih seperti di babak pertama, cukup mudah diantisipasi oleh para pemain belakang Persisam yang sampai sejauh ini masih tampil dengan sangat disiplin. Lagi-lagi patah serangan dari Pelita oleh Firman Utina tadi. Kembali mendatar dari Hamka Hamzah. Inilah dia kembali Pipat Tonkaya kali ini. Ya, Sebuah umpan yang cukup manis. Hampir saja Irsyad Aras dengan mencoba sebuah heading di hadapan gawang dari Dian Agus Prasetyo. Namun lagi-lagi belum merubah kedudukan. Tetap 0-0. Ya, saya kira ini ancaman ketiga ya dalam waktu yang sedemikian pendek yang mengancam gawang dari Pelita, dan ini tentunya harus menjadi perhatian serius dari lini pertahanan Pelita karena bukan tidak mungkin situasi-situasi seperti ini justru akan memberikan keuntungan bagi Persisam Putra Samarinda, dan akan sangat ironis karena di saat Pelita justru sebenarnya juga mampu menguasai jalannya pertandingan dan aktif melakukan serangan demi serangan. Ya, betul sekali Bung Husit. Secara permainan mungkin Pelita sedikit lebih unggul menguasai, tapi dalam hal kualitas serangan rasanya Persisam Samarinda lebih berbahaya. Ya, Edison Fonseca yang ditarik keluar. Serta M. Ridwan. Supriyadi.
Supardi. Kali ini Ahmad Jufrianto. Lagi-lagi kita tidak melihat sebuah umpan kepada teman di dalam kotak penalti dari pemain-pemain Pelita Jaya. Ya, benar-benar memang tidak efektif. Saya kira memang wajar kalau akhirnya Coach Fandi Ahmad harus memutar otaknya dan juga menggeleng-gelengkan kepala tentunya melihat skuadnya masih belum mampu untuk bermain secara maksimal. Johan Ibo. Esteban Vizcara kali ini bekerja dengan Yuta Jakonjan. Maksudnya kepada Egy Melgiansyah masih dapat dibaca oleh Supriyadi. Bukan sebuah pelanggaran. Firman Utina bersama dengan Ardan Aras. Sebuah percobaan langsung Johan Ibo. Jauh dari kotak penalti, namun sebuah percobaan yang hampir saja. Ya, kita saksikan di sini. Sebuah kejutan dilakukan oleh Johan Ibo. Jarang-jarang memang ada tendangan dari jarak jauh yang dilepaskan oleh pemain lini belakang dari Pelita. Cukup menyulitkan penjaga gawang Wawan dan salah membaca arah Wawan Hendrawan. Kali ini Carlos Eduardo. Oh, Sayang sekali Iya. Mbak Dewi Rahadi. tekanan demi tekanan yang diberikan oleh Pelita. Oh, Gol! Gol! Sebuah usaha dari Iya. luar kotak penalti dari Iya. Yuta Jakonjan. ya pada akhirnya memang membuahkan hasil yang menggembirakan bagi kubu Pelita. Dan kita lihat bagaimana tendangan yang dilepaskan oleh Yuta Zak dari luar kotak penalti. Ya, tanpa emosi kita lihat bagaimana Coach Fandi ya tadi sampai harus melempar atau melepaskan kacamatanya. Ini adalah bentuk dari emosi kegembiraannya tentunya setelah Yuta Zak mampu mencetak gol dan memang sangat sulit bola diantisipasi oleh penjaga gawang Wawan. sebuah kelengahan dari para pemain Persisam. Padahal sebelumnya Johan Ibo dari jarak yang hampir sama melepaskan tendangan dari jarak jauh, dan kali ini giliran Yuta Zak. Iya. Sangat sempurna, Bung. Sebuah syuting dari Yuta Jakonjan. Sulit memang diantisipasi oleh Wawan Betul, dan Hendrawan. kita melihat berkali-kali memang Wawan berjibaku ya. Sebelum gol ini tercipta dia sudah beberapa kali berjibaku untuk menyelamatkan gawangnya. Namun pada akhirnya memang jebol juga lewat satu tendangan keras dari Yuta Zak. Esteban Vizcara masuk ke dalam kotak penalti. Yuta Jakonjan, pemain asal Thailand yang musim lalu membela PAFC Thailand, mencetak gol pertamanya di Jarum Indonesia Super League 2009-2010 dan merubah kedudukan untuk sementara 1-0 untuk Pelita Jaya Karawang Ya, di menit benar-benar. ke-70 ini. Benar-benar sebuah kelengahan yang dilakukan oleh para pemain yang ada di luar kotak penalti dari Persisam. Ketika para pemain Pelita masuk ke dalam kotak penalti, mungkin mereka masih bisa disiplin, tapi justru dari luar kotak penalti tendangan bisa menghasilkan gol. Oh. Supardi menyisir sisi kiri penyerangan. Ya, setidaknya dengan satu gol yang sudah berhasil diciptakan oleh Pelita, ini membuat selain motivasi mereka terangkat ya, tentunya juga kepercayaan diri, kemudian keyakinan dan juga tentu saja agresivitas untuk kembali melakukan tekanan. Saya kira akan muncul di menit-menit berikutnya. Walaupun tentunya mereka harus tetap waspada bahwa dalam situasi seperti ini Persisam bukan tidak mungkin akan keluar menyerang untuk mengejar ketinggalan tentunya. Yuta Jak cukup sabar, pemain-pemain Pelita Jaya.
setelah unggul 1-0 ini. Memainkan bola dari kaki ke kaki. Berubah arah kembali. Ardan Aras dengan Egy Melgiansyah. Belakang pada Carlos Eduardo. Hasil dapat bola Egy Melgiansyah. Oh. Ya, satu tindakan yang tadi dilakukan oleh pemain Persisam, Supriyadi. Kita lihat. Ya, saya kira situasi seperti itu tidak perlu terjadi dan tidak perlu dilakukan. Agung Suprayogi masuk menggantikan Irsyad Aras. Sepertinya Coach Aji Santoso ingin menambah daya gedor dengan memasukkan pemain depan yaitu Agung Suprayogi, pemain berusia 29 tahun. Danilo Fernando, bayang-bayangnya oleh Iwadi Wirahadi, Ahmad Sembiring, duel dengan 2-3 pemain dari Pelita Jaya. Yutajak Konjang, cukup baik kontrol bola dari Yutajak. Egy Melgiansyah kali ini, Steban Vizcara, Yutajak, Egy kembali. Permainan 1-2 dari pemain-pemain Pelita Jaya. Ya, sebuah kerjasama segitiga yang baru saja diperlihatkan oleh para pemain Pelita. Namun tadi kesalahan dilakukan oleh Egy yang menjadi orang terakhir yang menerima umpan. Robi. Supardi kali ini dibayang-bayangi oleh Robi, lepas dari kawanan Robi. Supardi Terlambat, kita lihat bagaimana Supardi akhirnya bola justru dicolong oleh pemain lawan. Bukan sebuah pelanggaran terhadap Fandi Mukhtar. Tidak ada kawan di sana. Joel Simi, mantan pemain Sriwijaya FC, menggantikan Akbar Rashid di menit 76 ini, yang sudah mencetak 1 gol saat melawan Persiba Balikpapan dan juga mencetak 1 gol musim lalu. Posisi dari Joel Simi adalah seorang pemain belakang, posisi asli dari Joel. Agak mengherankan memang dalam kondisi tertinggal seperti ini menggantikan seorang pemain gelandang Akbar Rashid dengan Joel Simi. Kita tidak tahu ada apa dengan mungkin Jainal Arif yang posisinya striker tapi masih disimpan di bangku cadangan oleh pelatih Aji Santoso. Ya. Ya, tampaknya upaya dari pelatih Aji Santoso dengan memasukkan Joel Simi ini selain untuk lebih memperkuat barisan pertahanan, setidaknya juga untuk menghadang serangan bertubi-tubi yang mulai dilancarkan oleh Pelita dan mulai sangat membahayakan bagi Persisam. Dan tentunya upaya dengan melakukan serangan balik yang cepat seperti yang tadi dilakukan oleh Persisam melalui Danilo Fernando atau Pipat Tonkaya ini tampaknya masih tetap menjadi andalan dari Aji. Joel Simi langsung ke depan. Set menandar. Kelihatannya Hamka didorong
ke depan untuk menjadi seorang gelandang ataupun di lini depan sekarang. Oh, Fandi Mukhtar Ya, buang saja bola. posisi yang ditinggalkan oleh Hamka saat ini diisi oleh Joel Simi. Hamka ada di lini tengah ataupun bahkan di depan, sebuah posisi yang sebetulnya memang tidak asing dilakukan oleh Hamka Iya. jika timnya sedang dalam keadaan tertinggal. ya, karena Hamka sendiri sebenarnya juga pernah menjadi seorang striker. Betul sekali ketika bermain di Persik, Iya. Persik dan Yopi. Naluri menyerang yang dimiliki oleh Hamka memang cukup tinggi. Ya, dengan 3 gol dicetak musim lalu, Bung, saat membela Persik Kediri, dan juga telah mencetak 1 gol di musim ini saat melawan Persiba Balikpapan. Rekor tersendiri untuk seorang pemain belakang. Kembali pemain Pelita Jaya, Firman Utina bekerja Baik sama dengan sekali. Egy Melgiansyah. Hampir saja sebuah tusukan dari Egy Melgiansyah, namun masih dapat dibaca oleh bek dari Persisam Samarinda. Fandi Mukhtar. Hamka Hamzah kali ini kerjasama dengan Fandi Mukhtar. Kembali Hamka Hamzah. Shooting Hamka Hamzah. Iya, cukup baik. Sebuah pergerakan yang diperlihatkan oleh Hamka Hamzah kerjasama dengan Fandi Mukhtar. Tendangannya cukup terarah walaupun masih melesat di atas Mister. Ya, dan usaha untuk mencari ruang tembak Iya. yang dilakukan oleh Hamka ini memang cukup bagus, melepaskan diri dari beberapa orang pemain dan melepaskan tendangan. Sayang sekali arahnya masih kurang ke bawah, ke arah gawang. Imade Wirahadi. Ya, kita lihat ada yang tergeletak tampaknya di tengah lapangan. Emrodbi. Robi, ya. Ahmad Sembiring. Ya, apabila kedudukan 1-0 ini bertahan hingga akhir pertandingan, merupakan kemenangan pertama untuk Pelita Jaya, sedangkan untuk Persisam Putra Samarinda adalah kekalahan kelima di Jarum Indonesia Super League 2009-2010. Kembali Yohan Ibo membantu penyerangan. Yohan Ibo Ya, bersama dengan Iwadi Wirahadi, bukan sebuah pelanggaran. Ya. Joel Simi masih menguasai bola dan langsung kepada Hamka Hamzah di sisi kiri penyerangan. Hamka Hamzah lepas. Hamka Hamzah Pipa Tonkaya. Ya, masih Pipat. Oh. Sayang sekali usaha dari Pipa Tonkaya dan juga Hamka Hamzah. Ya, Imade Wirahadi tergeletak tadi tampaknya saat sempat beradu badan dengan Zul Simi. Kita lihat, Oh, ya sebenarnya tidak ada pergerakan yang cukup keras dari Zul Simi, hanya upaya body charge saja, hanya tangan yang sempat menghampiri wajah Wirahadi, tangan dari Zul Simi. Yutajak mencetak gol untuk Pelita Jaya yang sementara unggul 1-0. Supardi
Ya, tidak jelas kali ini apa yang dilakukan oleh Supardi, apakah melakukan syuting langsung ataupun memberikan umpan kepada rekan-rekannya di lini depan. Sebuah space betulnya sudah dimiliki oleh Supardi ketika menerima umpan jauh. Sayang sekali tidak efektif tendangannya. Ya, tampaknya memang ada upaya untuk memplacing bola, memutar bola langsung ke gawang. Pipa Tonkaya digantikan oleh mantan idola Persib Bandung musim lalu, yaitu adalah Zainal Arif. Untuk sementara juga di pertandingan lain, Persitara Jakarta Utara ditahan imbang 1-1 oleh Bontang FC. Tackling yang berbahaya dilakukan oleh Ahmad Jufrianto menggunakan kedua kaki sehingga wasit Setiono meniup peluit. Usaha dari Zainal Arif. Iya, bukan pelanggaran. Dan saya kira ya bagi Zainal Arif sendiri, ini adalah satu kesempatan yang kembali diberikan oleh pelatih. Kita tahu bahwa tampaknya memang Arif masih belum menemukan kembali ketajamannya. Esteban Vizcara dengan hanya bertindak sebagai pemain cadangan. Memang ini memberikan kesempatan bagi Zainal Arif ya. Maksudnya adalah kesempatan dia untuk bisa mencetak gol semakin sedikit. Argan Aras. Usaha dari adik Irsyad Aras yang ditarik keluar oleh coach Haji Santoso tadi hampir saja dan masih dapat dibaca oleh penjaga gawang Wawan. Egy Melgiansa lepas, Egy Melgiansa belum menemui sasaran. Shooting dari Imade Wirahadi. Ya, sebuah kerjasama yang dilakukan oleh Egy tadi sebetulnya sudah, pergerakan Egy sudah sangat bagus, melepaskan umpan yang cukup terarah. Sayang masih tidak bisa dimanfaatkan secara sempurna oleh Imade Wirahadi. Kurang dari 5 menit menuju waktu normal dan kedudukan sementara masih tetap 1-0 untuk keunggulan Pelita Jaya atas gol yang dicetak oleh Yutajak Konjan di menit ke-70. Butuh konsentrasi dari pemain-pemain Pelita Jaya untuk tetap menjaga keunggulan di sisa menit pertandingan kali ini yang tentunya dapat membuahkan kemenangan pertama bagi skuad The Young Guns ini di hadapan publik sendiri, Singa Pembangsa Mania. Esteban Vizcara, Egy Melgiansa Cukup baik. Walaupun bola terlalu deras. Cobaan dari Zainal Arif. Joel Simi, pemain asal Kamerun. Buang saja oleh Carlos Eduardo. Ya, bagi Pelita barangkali yang terpenting saat ini adalah bagaimana mereka berupaya untuk mempertahankan keunggulan 1-0 ini di menit-menit terakhir babak kedua.
tentunya dengan tetap memperhatikan serangan-serangan yang dibangun oleh Persisam yang tentunya tidak ingin mengalami kekalahan dan terus berupaya untuk menyamakan kedudukan. Sedikit gelisah dari kedua pelatih, baik Pelita Jaya maupun Persisam Putra Samarinda. Ada instruksi dari Aji Santoso kepada para pemainnya untuk melepaskan umpan-umpan panjang ataupun langsung ke jantung pertahanan, mengingat makin sempitnya waktu. Sama-sama sibuk di tepi lapangan kedua pelatih, kita saksikan. Iya. Di satu sisi pelatih Pelita tidak menginginkan lini pertahanan mereka lengah, sementara di sisi lain Aji berharap kepada lini depan dari Persisam untuk terus melakukan atau menggedor barisan pertahanan dari Pelita. Esteban Vizcara, kembali Firman Utina. Duel Zainal Arif dengan Yutaja Konjan. Danilo Fernando. Oh, tidak cermat dari Arif. Zainal Arif. Kali ini Imari Wirahadi. Tanpa pengawalan seorang Firman Utina. Ahmad Sembiring masih jauh berada di atas mistar gawang Dian Agus Prasetyo. Masuk di menit 90 dan hanya diberikan tambahan waktu 1 menit oleh wasit Setiono. Dan kita lihat di sini pencetak gol untuk Pelita Jaya, Yutaja Konjan digantikan oleh Yusmadi di akhir babak kedua. Ya, ada upaya untuk mendelay dari para pemain Pelita di sisa waktu 1 menit dalam injury time ini. Coba melakukan ball position. Ya. Egy Melgiansyah, Firman Utina. Cukup baik penampilan pada kali ini. Pelanggaran Supriyadi terhadap Esteban Vizcara. Cukup berhasil para pemain Pelita sedikit mengulur waktu dan dipertegas oleh pelanggaran yang dilakukan oleh Supriyadi sehingga waktu semakin sempit. Ya, tampaknya memang Esteban menunggu untuk dilanggar. Ya, sengaja menunggu, memancing untuk pemain lawan melanggarnya, dan usahanya memang berhasil. Dan Mitra Sepak Bola